Datanya di mana Yesus mengatakan bahwasannya akulah firman Allah yang menjadi manusia. Kata Yesus ya, bukan kata Yohanes. Karena Yesus mengatakan aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu loh. Makanya apa Yesus menurut Yesus, Pak? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Tak pernah Yesus mengatakan aku adalah firman Allah yang menjadi manusia. Enggak. Kalau memang dia firman Allah yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Kenapa dia, kalau memang firman dia itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman? Permisi Bang Sidik. Ya, silakan. Ya mungkin sebelum tadi Bang Sidik masuk, mungkin perlu saya tekankan lagi, saya peringatkan lagi bahwa di sini saya ingin berbicara bukan berarti saya ingin menyudutkan atau sengaja melukai perasaan dari teman-teman atau saudara-saudara Muslim, tidak, ataupun dari teman-teman Kristen. Itu sekilas pernyataan saya. Tapi bolehkah saya diberikan ruang untuk sedikit memberikan penjelasan tentang pernyataan atau pertanyaan dari Bang Sidik yang tadi? Silakan. Pak Ridho ini Islam apa Kristen? Saya Kristen, Bang. Siap. Oke, silakan. Ya, baik. Menanggapi tentang pertanyaan dari Bang Sidik tadi, bahwa jelas di Yohanes 10 ayat 30, yang pertama di Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 30 tentang penolakan orang Yahudi terhadap Yesus, di situ Yesus tekankan pada ayat 30 bahwa aku dan Allah Bapa adalah satu. Seperti itu. Oke, jadi begini. Jadi begini. Tadi mungkin Bapak yang belum menjawab, mungkin lagi dicari ya. Nah, sekarang kalau aku dan Bapak adalah satu. Nah, ya. Bapak baca dulu di dalam Yohanes 10:23 sampai Yohanes 10:30. Itu Yesus berjalan di bait di beranda Salomo dan dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Nah, di dalam Yohanes 10:25 satu pekerjaan, Pak. Oke, kalau Bapak menarik Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Oke ya. Atau Bapak di dalam Yesus. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus berarti aku dan Bapa adalah satu, kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan Yesus tahu hari kiamat. Di Quran itu kan ada. Di mana Yesus tahu hari kiamat? Apa kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 36? Dia nggak tahu hari kiamat. Matius berapa? Kalau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sabar dulu, Pak. Dalam satu seperti apa maksudnya ini? Karena di dalam Yohanes 10 nomor 23 sampai 29, apa kata 29 di sini? Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, yang memberikan ya kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau memang aku dan Bapa adalah satu, di sini Yesus menegaskan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada dirinya sendiri. Itu loh. Yang dimaksud dengan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:25. Yesus menjawab, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, gitu loh. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Itu, Pak. Kalau Bapak menarik itu, bagaimana Bapak mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu, sementara Bapa lebih besar daripada Yesus. Bumi tidak mampu menampung pencipta langit. Bumi tidak mampu menampung pencipta langit dan bumi. 2 Tawarik 6 nomor 18. Ya. Bagaimana mengatakan Bapa di dalam dia, aku dan Bapa adalah satu? Satu seperti apa? Berarti Bapa ada di dunia. Ya, jadi begini, Bang. Silakan. Kalau kita melihat sosok dari versi Kristen ya, dari pandangan Kristen, sosok Allah yang maha kuasa itu memang sangat jauh lebih besar, sosok wujud Allah yang sesungguhnya. Yang Yesus datang di dunia ini kan sesuai bentuk wujud manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia, Yesus juga melakukannya. Karena dia datang di dunia, ketika datang dalam rupa bentuk Allah, tidak akan muat dunia ini pastinya, kan? Begitu. Makanya Allah datang di dunia melalui wujud dalam wujud Yesus, begitu.
Oke, sudah Pak. Begini Pak. Matius 5 nomor 17 sampai 20, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, malah untuk menggenapi, ya kan? Satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada hukum Taurat. Nah, apa kata kita para nabi? Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Itu ajaran Yesus, Pak. Nah, datanglah ajaran Paulus mengatakan satu Allah Bapa, satu Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Sekarang saya tanya juga ke Bapak, siapa Allah Bapa, siapa Tuhan? Siapa Allah Bapa dan siapa Tuhan Yesus? Di situ dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus 8 nomor 6. Dikatakan Yesus itu Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, dan Allah Bapa, satu Allah Bapa, satu Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa Allah Bapa, Tuhan atau bukan? Silakan. Allah Bapa itu Tuhan, Allah Bapa, wujud Allah yang sesungguhnya. Kalau kata Tuhan ini kan kata ganti Allah. Contoh, saya beri analogi, misalkan kita dalam rumah ini, dalam satu keluarga, nggak mungkin dong ayah saya sebut namanya sehari-hari. Pastinya dengan kata ganti papa atau ayah gitu. Tidak mungkin saya menyebut namanya seperti itu. Jadi dalam surat Keluaran, dalam Alkitab Perjanjian Lama di Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, karena untuk menghindari penyebutan Allah, maka digantikan dengan kata Tuhan. Seperti itu, Bang. Pak, Bapak baca nggak 1 Korintus 8 nomor 6? Satu Allah Bapa, satu Tuhan. Gitu loh. Sekarang saya tanya, kalau Bapak mengatakan bahwasannya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan, Pak? Ada dua, karena satu Allah Bapa, satu Tuhan. Gitu loh. Bapak mengatakan Tuhan itu juga Allah Bapa, Yesus itu Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ada dua. Tambah juga Roh Kudus, tambah juga roh. Beda, Pak, antara roh dan Roh Kudus. Beda, ayo ada empat roh. Nah, konsep Tritunggal Roh Kudus. Beda Roh Kudus sama roh. Kan gitu. Sulit memang menjelaskan orang yang tidak tahu tentang konsep Tritunggal. Bagaimana tentang Tuhan itu dalam satu wujud. Tapi Pak, sebentar Pak, sedikit sedikit tambahan Pak Ustadz, yang mengenai yang tadi yang waktu permisi, mohon maaf sebelumnya, sekali lagi bukan berarti sengaja ya atau menyudutkan, tapi mengenai di dalam Al-Quran itu di surat Az-Zukhruf tadi yang ayat 61 yang artinya sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Ini kata Isa Al-Masih yang biasa dikenal dengan Yesus. Seperti itu. Jadi saya kira kalau melalui tinjauan Al-Quran dan Alkitab, saya kira Yesus ini layak. Memang dia Allah yang nuzul di dunia melalui Maria gitu. Maria. Pak, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus itu adalah Allah. Bapak cari satu ayat saja Yesus mengatakan, Nabi Isa itu Allah. Nggak ada. Malahan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 apa? Apakah engkau mengatakan bahwasanya engkau dan ibumu adalah Tuhan? Tidak. Nabi Isa mengatakan tidak. Itu bukan hakku. Itu loh. Nah, Bapak jangan lari ke situ, karena nggak ada di dalam Al-Quran mengatakan apapun jalan yang lurus Nabi Isa bawakan itu, Nabi Isa bukanlah Allah. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke tema. Ya, Yohanes 5 nomor 26, sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada dua entitas di sini antara Allah Bapa dan Yesus. Yohanes 8:17-18, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ada dua entitas di sini. Makanya saya kembali di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah Bapa, satu Tuhan. Itu ada berapa Tuhan kalian? Ada dua. Satu tambah satu berapa? Dua. Yang mengajarkan siapa? Paulus, Roma 14 nomor 9. Dengan matinya Yesus itu bangkit baru menjadi Tuhan. Nah, kalau kamu tarik tadi di dalam Yohanes bahwasannya firman telah menjadi manusia, berarti waktu Yesus di dalam kandungan itu dia sudah Tuhan, dia sudah Allah itu sendiri. Tapi apa kata Paulus?
Roma 14 nomor 9, dengan matinya dulu baru dia jadi Tuhan. Yang mana yang betul, yang mana yang salah? Ini saya nggak katakan betul, yang mana yang salah di antara dua ini. Paulus mengatakan mati dulu baru bangkit jadi Tuhan. Yohanes mengatakan bahwasannya firman telah menjadi manusia, berarti waktu Yesus masih dalam kandungan dia sudah menjadi Allah itu tersebut. Makanya apa kata Yesus sebentar? Apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36? Aku, Yesus, mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Berarti kesaksian Yesus yang kita cari, bukan kesaksian Yohanes, bukan kesaksian Paulus, bukan kesaksian Petrus. Ingat baik-baik Pak, tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan di dalam Yohanes 12:49-50. Karena Yesus hanya menerima perintah. Kalau Bapa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus pernah memerintahkan Bapa. Di mana datanya juga Yesus pernah memerintahkan Bapa? Tidak ada. Karena Yesus hanyalah utusan. Sudah terang-terangan Pak dia mengatakan, Bapa mengatakan Tritunggal. Apa kata Yesus di dalam Markus 12:29? Hukum satu-satunya hukum terutama apa kata Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita bukan Tritunggal, Tuhan Allah kita bukan Dinatur, Tuhan Allah kita bukan 100% manusia 100% Tuhan. Apa kata Musa? Ulangan 6 nomor 4, sama seperti Yesus. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Apa kata Nabi Muhammad? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa Pak, Tuhan itu Esa. Kata Allah itu. Dengarkan, di mana Yesus mengajarkan itu Pak? Di mana? Sembala aku, sembala Roh Kudus, sembala Bapa, mana? Tidak ada. Begini Pak, jadi di dalam saat tertarik dengan pertanyaan Bapak tadi di Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kalau sekiranya kamu mengenal aku, ini kata Yesus, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku juga. Bapakku artinya Allah itu sendiri, Allah itu sendiri Pak, gitu. Jadi ya begitulah, kalau kita tetap bertahan dengan pemahaman kita sendiri ya begitu. Kalau kita tidak memakai dua tinjauan ini, karena saya memakai dua tinjauan, yaitu Alkitab dan Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ciri-ciri Tuhan itu apa sih? Ya ciri-ciri Tuhan ya ini, seperti ini yang tertulis. Contoh di surat Az-Zukhruf ayat 61, ini jelas. Aku tunjukin ya. Sebentar, aku tunjukin ya. Sebentar. Jalan yang lurus. Sebentar, aku tunjukin. Coba Ali Imran ayat 3. Abang bisa lihat Al-Quran nggak? Apa? Jadi Ali Imran ayat 51, coba buka Bang. Ya dengan demikian kita menjadi pengikut Kristus begitu. Ya, nggak apa-apa. Siap, gini. Nah jadi kita pegang ya, kalau abang mengangkat Nabi Isa dan jalan lurusnya, dan abang akan ikuti, saya tunjukin ya. Baca Ali Imran ayat 51. Mbak, sebentar ya. Kita bisa open cam nggak ya? Bentar ya. Ini bang, kelihatan nggak? Abang nanti ikutin ya, harus ngikutin Nabi Isa nih, seperti statement abang. Ya. Nih, Bang. Nih, ayat 51 ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Robbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'budhu, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menurut Nabi Isa adalah menyembah Allah. Sebentar. Menyembah Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan kita semua. Karena itu sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Dia tidak menyembah yang lain. Nah, pertanyaan saya, akankah abang komitmen dengan kata-kata abang 2 menit yang lalu untuk mengikuti Nabi Isa ini? Ya. Oke. Berarti tidak ini ya, tidak akan nyembah Yesus lagi ya? Tidak akan apa? Nyembah Yesus lagi. Yesus, Isa dan Yesus itu kan adalah satu. Artinya pribadi yang ditulis, apa yang diinformasikan dalam Al-Quran itu juga di dalam Alkitab. Nah, di sini di dalam Injil ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Nah, bagaimana mungkin kita membantah konsep itu dengan Al-Quran? Iya, makanya abang tadi Al-Quran juga kalau gitu abang menginformasikan bahwa jangan buat statement. Saya kan bertolak dari statement abang tadi. Kalau jalan yang lurus Nabi Isa itu, apakah abang akan ikuti? Abang bilang iya. Nah, ini jalan yang lurus menurut Nabi Isa nih. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Allah ya, Tuhanku dan Tuhanmu.
Karena itu sembahlah dia, seperti Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar, yaitu Bapa, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang dia utus. Ini sama bang, mau dimasukin bagaimanapun juga, verbatimnya Nabi Isa dan verbatimnya Yesus itu sama di sini. Abang tinggal ikutin ini. Kalau abang masih mengikutin Tuhannya Yesus, seperti mengikuti Tuhannya Nabi Isa ini. Kan abang tadi bilang jalannya, sekarang saya tanya tuh, jalan yang lurus Nabi Isa itu yang kayak gimana? Nah, Nabi Isa menerangkan seperti ini jalan yang lurus menurut Nabi Isa, dan abang bilang akan mengikuti jalan yang lurusnya Nabi Isa. Nah ini sama dengan, senada dengan Yohanes 17 Kalau ayat jalan 3. yang lurus adalah Injil, ngapain saya harus ikut yang lain, kan begitu. Di Injil juga lebih terperinci tentang Injil yang mana? jalan menuju surga. Ngapain? Injilnya yang mana? Injil Matius, Injil Markus, Injil yang mana? Atau Injil Nabi Isa? Alkitab. Alkitab yang mana? Surat Paulus atau yang mana? Yohanes. Kitab Injil itu Apakah kata-kata Matius, Nabi Isa? Yohanes. Sorry apa? Yohanes Kata-kata 10 ayat Yesus 30. bahwa Aku Gimana? dan Allah Bapa dan Oke. satu. Ya udah, poin saya di situ ya bang. Jadi abang kalau komitmen harusnya abang ikutin ini gitu. Jangan ikutin konsep Ya. yang entah hasil lamunan bapak gereja atau apa gitu, Tertullianus lah dan lain-lain. Ikuti kata-kata anak Yesus atau Nabi Isa sesuai dengan tongkat standar abang yang tadi terapkan gitu ya. Silakan yang sedikit atau mungkin dilanjut. Ya, jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan tadi aku dan Bapak adalah satu, padahal di dalam Yohanes 10:23 saya sudah jelaskan di dalam Bible Bapak, bahwasanya itu diskusi antara Yesus dan orang Yahudi. Aku dan Bapak adalah satu, padahal di dalam Yohanes 10:29 Bapak lebih besar daripada aku, berarti Yesus berbohong dong. Ya. Nah, gimana? Aku dan Bapak satu pekerjaan di dalam Yohanes 10 nomor 25 gitu loh. Yohanes Bagaimana 10 ini penolakan orang Yahudi terhadap ketuhanan Yesus, sehingga Yesus menegaskan bahwa dia dan Allah Bapa adalah satu. Saya kira seperti itu. Aduh, Pak. Dan itu jelas. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Yang mana yang benar antara Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu, sementara di dalam Yohanes 8:17-18 dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berarti Yesus berbohong di sini. Kalau Bapak mengeksekusi bahwasanya aku dan Bapak adalah satu, di dalam Yohanes 8:17-18 dua orang adalah sah di sini. Bukan satu. Makanya Yesus mengatakan satu pekerjaan, Pak. Yohanes 10 nomor 25. Yohanes 5 nomor 26, Bapak mempunyai kehidupan sendiri, Yesus mempunyai kehidupan sendiri. Ada dua entitas di situ. Bukan satu. Makanya yang dikatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu pekerjaan. Mengatakan bahwasanya akulah pencipta langit dan bumi, akulah Allah yang benar, dan kamu Yesus hanyalah utusan dariku. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 12:49-50, aku diperintahkan Bapa untuk berfirman, aku diperintahkan Bapa untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh yang difirmankan Bapa kepadaku. Yohanes 17 nomor 8. Itu loh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami atau aku Yesus menyembah apa yang aku kenal, di dalam Yohanes 4:22. Bagaimana Bapak mengatakan itu Tuhan? Yohanes di dalam Matius 7:21 dan 23, apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bahkan kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka, kepada Kristen, karena Yesus nggak kenal Kristen, kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu karena kamu memanggil aku Tuhan. Aku bukan Tuhan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa yang dikatakan Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, bukan Tritunggal. Itu loh.
Kemudian ditegaskan kembali dalam Yohanes 13 ayat 13. Kemudian ditegaskan kembali dalam Yohanes 13 ayat 13. Pak, guru. Menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Pak, katamu itu kurios. Oke, Pak. Dalam bahasa Yunani itu kurios, bukan teos. Akulah guru dan Tuhan. Pak, kalau dalam bahasa Yunani itu kurios, bukan teos, Pak. Aku adalah guru dan Tuhan. Kurios itu bukan teos. Bisa Bapak buka bahasa Yunaninya apa? Di dalam Yohanes 13:13. Kalau saya buka di sini, saya akan open cam tentang penerjemahan LAI itu dalam, ntar saya buka ya, saya open cam supaya Bapak bisa lihat dan Bapak bisa cari gitu loh. Ntar saya open cam ya. Gini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz mau mempercayai tentang Yohanes 13 ayat 13 sementara kitab Injil yang lain Pak Ustadz percaya tentang terjemahannya Pak? Gini, saya jelaskan. Pak Ustadz tidak. Silakan Bang Pimpin, silakan. Gantian. Gini loh. Bapak percaya nih terjemahan dari kutipan-kutipan dari kitab-kitab yang Bapak kutip tadi. Sementara Bapak sendiri tidak mempercayai tentang Yohanes 13 ayat 13 dan 14 ini. Gini. Oke. Saya yang berbicara gini kita itu. Ini agak aneh jadinya kalau begini Pak Ustadz. Gini. Saya tuh gini, ya. Sebetulnya di Islam itu, ya, Islam itu mengajarkan kita kebaikan. Dan saya yakin Dharma, artinya agama, itu semuanya itu mengajarkan kebaikan. Kita setuju hal itu. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang Injil? Injil adalah kitab yang wajib kita percayai. Injil Nabi Isa. Di antara kitab-kitab, 4 kitab yang wajib kita percaya di Islam, itu adalah Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya. Suaranya putus-putus, Pak NNB. Suaranya Halo. Jelas. putus-putus. Bang Sidik, apa yang mau dijelaskan dulu Bang Sidik? Ada yang mau Oke. ditampilkan? Saya sedikit ya. Jadi gini, Gantian Bang, jangan dulu. kalau Bapak melihat Yohanes 13:13 ini Pak, ini saya punya data ya. Nih Alkitab versi Klinker tahun 1870 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan. Tuhan ya. Ini 1870. Nah, tahun 1912, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabai. Ini Yohanes 13:13. Nah, versi ND tahun 1969, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ini kalau dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Inggris Lord, bukan God. Oke. Nah, versi 2000 tahun 2000, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Oke? Guru dan junjungan. Nah, versi terkini baru kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan. Ini terjemahan ini merubah semua ini, Pak. Ini merubah, saya katakan merubah. Ini Yohanes 13:13. Tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 13:13, coba kita lihat Lord. Dalam bahasa Inggris Lord, bukan God. Oke? Nah, ini kita lihat dalam kitab Sabda Yohanes 13:13. Oke? Nah, coba kita lihat dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris di sini Lord. You call me teacher and Lord. Ini you call me teacher and Lord, bukan God. Lord di sini Pak, Tuhan, bukan God. Nih Yohanes 13:13 kan? Gitu loh Pak. Silakan. Oke, gini loh. Ya, kita ini ya di Islam, Bang, itu diajarkan untuk percaya sama 4 kitab. Ini apa jelas suara saya? Apa tidak jelas ini? Halo? Lanjut Pak, lanjut. Jelas ya suara saya ya? Apa kurang jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, jadi itu seperti ini loh. Seperti yang tadi saya bilang, di Islam itu diajarkan kita untuk mempercayai 4 kitab. Apa kitabnya itu 4? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. 4 kitab. Itu wajib di Islam. Barang siapa yang tidak percaya itu berarti dia bukan Islam. Paham ya? Di Islam diwajibkan percaya itu. Kenapa? Karena itu disebutkan di Al-Quran. Barang siapa yang tidak percaya Al-Quran, berarti dia bukan Muslim. Kita, umat Islam, Bang Ridho, itu tidak bisa menistakan Injil. Artinya gini, Injil itu kita dikabari di Al-Quran, yuharrifun al-kalimah amma wadi'ihi. Dia merubah kalimat
dari satu ke kalimat yang lain. Dikatakan seperti itu. Apakah kita menistakan Injil? Tidak boleh menistakan Injil. Bahkan Injil harus kita percayai. Kita tidak bisa menghakimi Injil. Kenapa? Karena kita nggak tahu sekarang yang mana itu kalamullah, yang mana yang bukan. Karena sudah dicampur aduk. Tapi apakah kita wajib percaya? Wajib percaya Injil. Paham ya, Bang Ridho ya? Untuk pertanyaannya tadi. Halo? Halo? Saya tambahkan sedikit ya Pak ANB. Jadi begini. Jadi memang betul kita harus percaya Injil. Tapi ingat Pak ya, Pak Ridho. Ini di dalam Markus 1:14 gini apa katanya? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah ini? Yang Bapak pegang sekali, yang Kristen pegang sekarang ini kitab kanon. Kitab kanon itu ukuran. Kanon itu artinya ukuran. Ukuran, ini wahyu Tuhan, ini bukan. Ini wahyu Tuhan, ini bukan. Gitu loh. Oh ini wahyu dari Tuhan, oh ini bukan. Kayak gitu. Oke. Nah, Bang Sidik, sebentar saya ke siapa ini Pak NNB ya. Begini Pak, kalau itu dalam Al-Quran memang ya, Taurat, Zabur, Injil, kita harus imani. Tapi yang mereka pakai ini bukan Injil yang seperti disampaikan di Al-Quran ya. Bukan, itu Bible. Itu bukan Injil yang di Al-Quran. Kamu mempunyai pengetahuan 100% bahwasanya itu bukan ada sedikit pun satu tetes atau 1% dari kalamullah di Injil atau Bible yang disebutkan kamu? Kamu berani ngomong tidak ada kalamullah di situ? Udah, turun. Gak usah kita berdebat sesama Islam. Jadi gini, benar sedikit ya, sedikit aja. Jadi gini ya, kalau dari secara bahasa aja ya, kalau Injil itu dia mufrad, artinya satu. Tapi kalau kita lihat Bible itu banyak. Tadi betul Bang Sidik. Jadi ada proses kanon. Jadi mana firman Tuhan, mana bukan. Nah itu sudah bukan Injil lagi, gitu ya. Nah sedangkan di dalam Bible sendiri banyak kitab. Jadi namanya sebetulnya Anajil, kitab-kitab. Kalau ada kitabnya itu ada 7 kutubut tis'ah sebutnya. Kita kalau ada 9 kalau ada 7 kutubut sittah, kalau ada 9 kutubut tis'ah. Nah, di dalam Bible itu banyak Injil-Injil. Justru seperti yang Bang Sidik tadi bilang, statement di dalam Bible-nya sendiri bahwa ada Injil Allah, Injil Yesus. Nah, itu yang hilang kemana, yang kita kenal kan Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes gitu. Jadi beda itu. Apakah Injil, kalau hal senada bisa aja gitu. Tapi secara gramatika saja itu udah keliru gitu. Nah, gitu ya. Jadi posisinya begitu. Jadi kita tidak mengenal bahwa dan juga rendah sekali jika itu ada disebut Injil Allah, ternyata harus lewat proses kanon orang-orang Kristen, kan absurd jadinya. Jadi beda lah intinya, beda, nggak ada itu bukan Injil yang dimaksud dengan Quran gitu.